وصحبه أجمعين أما بعد. وقال سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وسيق الذين اتقوا إلى جنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله ونحن من الشاهدين. Baik ayuhan hadirun wal muslimin rahimakumullah. Man ahya sunnati man ahabani wa man ahabani kana ma'il jannah. Sallallahu alaihi wasallam. Rasul karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang ulun hormati ibu bapak sekolah atau yang mewakili beliau, bapak-bapak, ibu-ibu, staf pengajar SMP 4 dan Pangkal, para anak-anakku sekalian yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan memanjatkan kita puji dan alhamdulillah dengan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat melaksanakan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat ini, walaupun sekedarnya seadanya, tapi kita ikut juga melaksanakan. Hari ini sama-sama melaksanakan sejarah menjelaskan yang mana di bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat bagus, di mana Rasulullah juga di Isra Mi'rajkan di bulan Rajab atau dikenal dengan 27 Rajab. Di dalam Quran juga dijelaskan, kita diabadikan Subhanallazi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Maha suci Allah itu kata kita yang berjalan dari Allah yang memperjalankan. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Allah Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram di Makkah. Jangan di sini, kawan kan di Indonesia bukannya, tapi di Masjidil Haram di Makkah. Ilal Masjidil Aqsa, di mana di Palestina. Pada malam hari Allah menjalankan Nabi dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Inna subhanallah wa ilal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa allazi barakna, dan kami berkahi di sekelilingnya. Barakna haulahu, dan kami tampaikan, bahasa kita itu ditampaikan, dipadahkan. Ini adalah salah satu tanda-tanda kebesaranku ya Allah. Hanya sebagian saja kita tuh, hanya sebagian saja itu tanda kebesaran Allah. Innahu huwas samiul alim, dan kami maha mendengar dan kami maha melihat. Itu. Jadi Rasulullah itu di Isra Mi'rajkan itu pada malam 27 Rajab. Kenapa jadi di Isra Mi'rajkan? Ada dua hal yang menyebabkan Nabi kita itu dibawa, diangkat, dihibur bahasa kita. Nah, Siddiq itu sedih, dia sedih, merasa kenapa sedih? Karena dua orang yang telah ditinggalkan. Siapa yang ditinggalkan? Yang meninggalkan beliau itu siapa? Siapa? Nah, dua orang yang sangat dikasihi oleh beliau, sangat dicintai beliau. Ada dua orang yang kenapa Siddiq sangat bersedih? Ada dua orang.
Siapa? Siapa yang tahu? Nah, itu adalah yang pertama adalah istri Nabi yang bernama Siti Khadijah. Yang kedua paman Nabi yang bernama Abu. Itu yang sangat sedih kalau mau sedih. Oh jangan salah ini, aku hibur sudah Siti Muhammad nih. Nah akan menghibur. Dua orang itu yang melakukan tahun kesedihan namanya, itulah Cina. Sedih harus kehilangan istri, ada nyaman-nyaman kehilangan istri dia. Siti berkumpul lawan Khadijah itu berapa juga? 28 tahun berkumpul. 28 tahun berkumpul lawan Siti Khadijah. Amun ulun berkumpul 24 tahun. Lawan ada tuh 24 tahun kalau yang ditinggalkannya tuh. Jadi Nabi berkumpul lawan Siti Khadijah 28 tahun. Ulun 24 tahun dia. Jadi 24 tahun kawin 90. Tahun 97 meninggal 2001. Hitung kalau percaya hitung sholat. Nah, kalau Nabi lawan Siti Khadijah pada tahun tanggal berapa sih kawin kalau tadi lawan Siti Khadijah? Cuma yang jelas dalam sejarah itu dikatakan itu 28 tahun namanya. Antara beliau sebelum beliau di Isra Mi'raj nih, dan beliau tuh jadi duduk di Masjidil Haram tuh berbaring-baring, datanglah dua orang malaikat. Siapa yang datang malaikat tuh? Malaikat Jibril, orang malaikat ibadah tidak ada sebelum, bukan ibadah diisi dibasuh dengan air zam-zam 3 kali basuh, diisi ilmu, diisi keimanan, betul satu pulang. Apa sekarang kita pasti operasi sampai habis itu didatangkanlah seorang burak itu seorang apa? Burak itu lebih kecil daripada kuda, seperti keledai, lebih besar daripada keledai, lebih kecil dari begal itu, putih bentuknya putih, sayapnya 3 ekor seperti sayap, itu yang namanya burak. Kenapa burak itu didatangkan? Waktu beliau sebelum disampaikan, diambillah ujar Allah Ta'ala, wahai Jibril, ambil burak itu di dalam surga. Burak itu biar apa kayaknya senang-senang makan-makan. Satu orang satu ekor burak itu dan dia berumur. Kenapa sih burak ini tidak berumur kayak itu? Rupanya kalau ketika minum itu kan kelihatan bertulisan Muhammad di sini. Siapa nama Muhammad nih? Ujar si burak itu berumur. Kerindangan, si buang kerindangan yang namanya Muhammad, kerindangan benar. Yang lain bergembira, bersukaria di dalam surga itu, makan ini. Satu burak itu yang kadang bergembira. Kenapa? Seperti tidak ada namanya yang ada di dalam, yang ada di dahi ini namanya Muhammad. Akhirnya dicarilah, datanglah si Jibril dari ke surga memilih nasi burak yang namanya itu. Pas akhirnya itulah yang diambil dibawa di hadiah ada nama tulisan Muhammad. Ikamakunlah kutamukan wahai kasih ada tulisan. Wah aku benar jadi burak apa-apanya tujuh. Sampailah akhirnya sampai didatangkanlah si burak itu kepada Muhammad. Di situ pulang apa pulang kehibungan nih. Ujar siapa? Ujar Jibril, diam. Inilah orang yang kau temukan. Nabi pun kata akun sitin apa? Lau naik. Bukan Yesus kenapa? Kenapa kamu Jibril wahai Muhammad naik? Aku nih naik kayak apa umatku kayak nanti akhirat. Kayak ini kayu aku kan tidak nyaman surangan di sini. Aku anak umatku semua anak ini. Jauh Jibril umatku nanti pertundangan nanti akhirnya maulah si Nabi Muhammad tadi. Pada malam itu tulanglah Nabi Muhammad ke mana? Ke Palestina, Masjidil Aqsa. Jarak antara burak itu melangkah biar sepandang kita memandang sampai di mana pertengahan kita mata kita ini memandang, seikulah loncatan daripada burak tadi. Sepandang sejauh kita memandang, itu jauhnya.
sampai di terus sampai ke Sidratul Muntaha, bukan sampai ke Masjidil Aqsa. Disitulah Nabi ditunggu oleh rohnya Nabi, para nabi. Nah, disitulah Nabi datang disuruh jadi imam salat 2 rakaat sebelum naik tuh di Miqat. Ini kita masih perjalanan Isra lah. Itu Isra namanya. Isra itu artinya perjalanan Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Nah, itu Isra namanya. Belum naik lagi sini. Mau naik sudah ambil salat selesai kita dah. Itulah mau Miqat tadi Isra Mi'raj ya acaranya. Jadi beliau sama kasana sembahyang 2 rakaat di desa apa burak ini diikat biar ditambah bahasa kita diikat di batu. Nah, di batu di nama batu di Palestina itu. Nah, setelah sholat lalu beliau tiba-tiba habis sholat itu mau disuruh naik ke dari masjid Aqsa naik ke langit ketujuh ke Sidratul Muntaha, langit 47 lapis langit mau ke Sidratul Muntaha sini. Nah, di situ nanti akan ketemu lawan Allah Taala. Nah, kebetulan sedih beliau itu sangat naik diambillah orang ditali, kemudian dilepas dan Nabi pun berjajak di atas batunya pun hanya ikut. Sampai sekarang ada dia jaraknya 1 meter, 1,5 meteran antara bumi lawan batu 1 meter. Stop di sini jangan umpat istilahnya tuh bukit jangan umpat satu tutup jangan umpat. Itulah yang mata turun kada maju kada. Nah, itu ketika Nabi berjajak di situ dia berbuat manusia berbuat kemurah langsung naik lawan didampingi oleh malaikat Jibril. Nah, itu batu yang di mana di Palestina itu ada sekarang ini dia ada kubah itu namanya itu piulang batu namanya. Sejarahnya seperti itu. Jadi setelah itu sampailah Nabi ke langit pertama bertemu dengan Nabi dan dia ketemu sendiri. Nabi Adam. Assalamualaikum. Dan anak Jibril ya. Mana siapa kalau berdua itu adalah Muhammad bincang-bincang. Terus Nabi bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam berdua mudah kamu dapat berkah. Selalu langsung naik ke langit yang kedua bertemu dengan Nabi siapa? Nah, Nabi Isa lawan Nabi Yahya kedua. Isa dia itu kedua. Terus seperti itu juga naik lagi ke langit yang ketiga bertemulah Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf. Terus naik lagi ke langit yang keempat bertemulah Nabi siapa? Nabi Idris. Sini sampai ke situ naik terus naik ke langit yang ke-6 bukan naik kelima lagi lah. Kelima bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Harun. Nah, sepupunya Nabi Musa. Naik lagi sini terus sampai cepat kita nih karena waktunya dibatasi kan setelah aja ya. Terus naik lagi ke langit yang ke-6 bertemulah dengan Nabi Musa. Terus naik lagi ke langit ke-7 Nabi sampai Nabi Ibrahim itu pada bawah di sini langsung menuju ke Sidratul Muntaha itu Nabi aja lagi. Nah, disitulah Nabi langsung sampai ke Sidratul Muntaha. Terus Nabi berdialog. Nah, kita akhirnya Nabi menerima risalah yang namanya sembah. Jadi pian sembah yang ini naklah kada kegampangan sini nerima langsung dari Allah. Bukan dari si anu dari habat dari Jibril ada wahai Muhammad kamu nanti Allah berpesan sembahyang kamu. Nah, lima saya ini ada langsung Nabi yang menerima. Sini tiba menerima turun Nabi 50 rakaat nah turun bertamu biar lawan Nabi Musa wahai Muhammad apa boleh jadi orangku nanti aku disuruh ya Allah jalan Allah Ta'ala nih menerima risalah sembahyang 50 sampai 50 rakaat kata kawa anak buat anak umat tiga kata kawa saya itu sedangkan umatmu jadi 5 rakaat 2 rakaatnya kulir yang ini dia 50 makanya apa tak sandar di mana kah satu tempat sembahyang yuk kembali pulang lagi minta ringan pulang balik ujung-ujungnya apa ringkas cerita sampailah di
5 rakaat. Itu pun disuruh Nabi Muhammad. Disuruh Nabi Musa lagi, Nabi Muhammad lagi jadi malu dah kalau Allah Taala. Cukup 5 waktu. Bagi yang mereka yang sholat ini yang ikhlas, dia akan terima dengan ikhlas senang hati. Itulah risalah tentang yang namanya inti daripada Islami mereka menerima risalah sembahyang. Jadi biar sembahyang itu jangan kadang-kadang awal kalau sembahyang jangan kada sembahyang. Orang yang kada sembahyang itu kan pertama kali yang dihisab oleh Allah Taala adalah masalah sembahyang. As-salatu imaduddin maha bakat amatin Muhammad ada maha bakat adamatin. Barang siapa yang sembahyang maka dirikan sembahyang maka dia akan menegakkan agama. Barang siapa yang tidak sembahyang maka bagaikan mereka itu adalah menghancurkan agama. As-salatu imaduddin maha bakat amatin Muhammad ada maha bakat adamatin. Itu menghancurkan agama. Itu inti daripada sembahyang kita. Nah ini jadi bila orang tuh betul-betul sembahyang insyaallah akan menerima. Nah, sekarang kita ambil pulang sedikit tentang apa yang kita haul ini. Tentang masalah memakai masalah ke Kiai Al-Qur Bersoko maka beliau itu dilahirkan malam Rabu. Beliau dilahirkan malam Rabu 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari 1942. Itu di mana Sidin lahir? Di mana? Di desa Kanggulirang, Segerang, Matahwar, Kalimantan Selatan. Nah, itu Sidin lahir dulu. Nah, jadi guru merupakan putra dari pasangan Al-Arif Billah Abdul Ghani, putra Haji Abdul Manap, putra daripada Muhammad Saman, putra Haji Muhammad Sa'ad bin putra Haji Abdullah bin Al-Mahmud Al-Alamah, Mufti Al-Haid Khalid bin putra Al-Alimah Khalifah Haji Hasanuddin, putra Maulana Syekh Hebat Syekh Muhammad Hasan Al-Bandari. Jadi kalian Sidin itu keturunan ke-8 daripada Syekh Muhammad Hasan. Keturunan ke-8 yang ke-8. Ya, si dia tahu sekitar kita tahu lah. Jadi guru Sakumpul itu kelahiran keturunan daripada Datuk Lampayan. Beliau tinggal di desa Tunggul Irang. Beliau itu tidak menyusup kepada ibu beliau. Menyusup sedikit. Berapa namanya air liur nang di isap itu adalah air liur mengisap air liurnya Al-Arif Billah Haji Abdurrahman atau Haji Abdul. Nah itu selama 40 yang tidak menyusul nanti kata awal menyusul tiba ada menyusul hibuh depan kampung si Abdul ada musuhnya si Abdul ada musuhnya saja kemarin belakang ini mamanya ini bisa gelisah kan bahwa bawa kasih kemarin itu musuhnya. Nah musuhnya namanya musuhnya. Bapak tadi belum cerita ya sebelum mengapa itu kan itu ceritanya jadi sedikit lagi lah. Nah itu jadi kada menyusul Sidin itu wafat tuh ke kursus 10 wafat di mana Sidin itu meninggalnya di rumah Sidin juga. Kondisi Sidin itu kondisi itu semakin lemah. Nah 9 Agustus guru Sakumpul itu pulang dari tanah suci dari mana itu yang namanya dari Singapura menuju ke Raudah Matahwar. Nah, pada tanggal Agustus 2005, Agustus pukul 20 ke tanah air beliau itu tiba bandara sampai ke jadi beliau itu meninggalnya tuh subuh pada tanggal 10 Agustus Rabu pagi pukul 5 beliau meninggal ya pada tanggal 11 Agustus Rabu pagi jam 5
menghembuskan napas terakhir di rumah Sidin sendiri. Di rumah Sidin sendiri. Nah itu. Demikianlah sekilas tentang info daripada guru kita. Dan terakhir keramat Sidin. Nah Bapak keramat Sidin. Keramat beliau itu ada satu keramat yang dulu ada seorang yang masa kecil sebelum umur Sidin itu belasan tahun, ada teman atau termasuk famili Sidin yang membawai berjalan, wahai Bunda ini gini ya, aku ke pasar berjalan ya, berjalan ayo aja ini kenapa satu mat kena aku menjadi satu mat. Nah berjalan satu mat untungnya apa, mengelilingi pasar karena Sidin udah diam di karaton sebarangan pasar, di karaton itu sebarangan pasar, seberangan karaton namanya seberangan mana di sana, terus berjalan mengelilingi pasar sampai ke pasar, ujung-ujungnya sampainya kemana? Ke biskop. Sekarang jadi biskop itu si sapupuan keluarga Sidin ini 11 tahun dua umurnya membawa masuk ke biskop menarik. Nah kita masukkan dulu ini masuk kita adindam di sini adindam. Aku di sini ayo menolak dengan halus ini menolak. Dan pun yang Sidin tatap aja ditolak ditarik boleh sepak kawan Sidin kan wah ini tarik dihimak blok. Nah wah ini kada ada kita kan biskop kada ada gitu berarti ada biskop masuk ke dalam mau kada mau ditarik masuk kayak pas dan kalian Sidin masuk padam langsung padam Pak itu lampu Pak padam. Nah lalu kalau orang ada lawas kalau burikan Sidin baru burikan pernah burikan ke rumah ujung-ujungnya apa paginya biskop hancur. Itu yang pertama. Yang satu lagi. Yang kedua ada keramat Sidin nih. Ada salah dulu zaman dulu kemarau karena ada demo hujan ada semua anak hari ayah pak kita nih udah masyarakat kita datang hijau si Muhammad Jaidin barang yang kita doakan kalau kesini nggak kawat datangnya udah busuk kumpul wahai busuk kumpul ini nah ayah apa kami nih kita nih mengapa musim kemarau sumur anak hari berjalan Sidin berjalan keluar pada rumah mengguyang apa diguyang Sidin apa mohon bisa ada lawas untuk apa turun lahu. Nah demikian mungkin ini yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.